Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauzia dengan NIM 2103411001112 dari kelas Ilmu Kelautan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutrisno dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2021 dengan NIM 2103411001115 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Nurizal dengan NIM 2103411000029, kelas B, Prodi Ilmu Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam Brianti Laksono dari kelas B NIM 21034110011. Perkenalkan, nama saya Maria Meselinda dari kelas B Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2103411000017. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menarasikan salah satu bidang oseanografi yang berjudul Analisis Kekayaan Teknis dan Finansial Pengembangan Energi Arus Laut di Selat Madura. Pendahuluan. Energi arus laut merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dibangun untuk memenuhi masalah permintaan energi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan energi arus laut sebagai pembangkit listrik di Selat Madura, Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan pengembangan energi arus laut belum diketahui secara jelas kajian harga maupun kelayakannya. Kajian mengenai teknis teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL perlu dilakukan agar teknologi PLTAL efisien secara teknis maupun finansial. Potensi arus perairan Selat Madura perlu menjadi pertimbangan mengingat konsumsi listrik jembatan Suramadu yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan listrik, penerangan, dan konsumsi listrik lainnya. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada pengembangan energi arus laut di Selat Madura, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berada di Desa Sukolilo Barat dan Jembatan Suramadu, Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan, data primer, pengisian kuesioner hasil wawancara dengan responden, dan sekunder yakni data teknologi PLTAL, karakteristik daerah penelitian, dan data pendukung lain dari instansi terkait. Yakni sekarang yaitu masuk ke metode analisis data, di mana ada 3 analisis, yaitu analisis kondisi oseanografi, di mana analisis ini menggambarkan lingkungan terhadap pengembangan energi arus air laut. Dan yang kedua yaitu analisis teknik, di mana analisis ini untuk mengetahui daya listrik yang akan dihasilkan dan dikonversi energi arus lautnya untuk mengetahui penyesuaian harga listrik berdasarkan teknologi dan biaya investasi. Dan yang ketiga yaitu analisis biaya manfaat. Analisis ini sangat berguna yaitu untuk mengetahui kelayakan finansial investasi pembangkit energi listrik tenaga air laut. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan, di mana potensi angin di kawasan perairan Surabaya Madura di dekat Jembatan Suramadu itu, pasang surutnya itu merupakan sebuah fenomena naik turunnya permukaan air laut sebagai akibat dari gaya tarik benda-benda yang berada di angkasa seperti bulan dan matahari. Ini mempengaruhi massa air laut di bumi. Berdasarkan persamaan Fromzal, tipe pasang surut di perairan Selat Madura sekitar Jembatan Suramadu ini adalah pasang surut campur condong harian ganda. Oke, yang kita lanjut ke yang kedua yaitu potensi arus air laut di kawasan Selat Madura di sekitar Jembatan Suramadu merupakan daerah dengan karakteristik selat yang terlindungi dari paparan perairan laut secara langsung. Pengaruh karakteristik selat tersebut menyebabkan potensi pembangkitan arus diduga lebih didominasi oleh pasang surut, sehingga pola pasang surut menentukan pergerakan arus di perairan Suramadu. Pembangkit energi laut
arus laut prototipe teknologi PLTAL yang diuji cobakan di Selat Madura berkapasitas 10 kW, dirancang dengan sistem terapung di permukaan dan pohon di sisi kiri dan kanan untuk menopang konstruksi bangunan tempat turbin terpasang, serta konstruksi rangka jembatan Suramadu. Mekanisme kerja PLTAL adalah mengubah energi gerak arus laut menjadi energi listrik melalui putaran turbin. Secara umum, mekanisme kerja PLTAL adalah gerak perairan atau arus laut dibagi menjadi memutar rotor turbin, terus transmisi sistem mekanik, terus generator, terus listrik atau alat pengaruh dari arus AC ke DC, alat pengaras arus AC ke DC, terus beban lampu dan penyimpan daya. Potensi daya listrik teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut kawasan Suramadu diduga dominan dibangkitkan oleh pasang surut perairan. Kecepatan arus maksimal selama pengukuran in situ adalah 1, meter per sekon. Rata-rata kecepatan arus in situ sebesar 0,47 meter per sekon. Sedangkan daya listrik PLTA adalah 2.888 watt dengan tanggal 5 April, 2.933 watt pada tanggal 6 April, 1.780 watt pada tanggal 7 April, dan 3.863 watt pada tanggal 8 April. Maka potensial daya listrik yang mampu disimpan selama 4 hari adalah sebesar 10.864 watt. Analisis biaya manfaat finansial atau kelayakan investasi PLTAL dilakukan dengan menyusun skenario investasi dan beberapa asumsi. Kesimpulan, 1. Pengembangan energi arus laut merupakan implementasi konsep blue economy pada sektor energi. 2. Selat Madura memiliki potensi sumber daya yang cukup untuk menghasilkan energi. Kecepatan arus maksimal selama pengukuran in situ adalah sebesar 1,5 meter per sekon. Dengan rata-rata kecepatan arus in situ sebesar 0,4 meter per sekon. Dan total daya listrik yang dihasilkan PLTAL sebesar 10.864 watt. Potensi sumber energi arus laut tersebut memungkinkan untuk dikembangkan, akan tetapi membutuhkan modifikasi teknologi PLTAL agar efisien secara teknis. 3. Pengembangan energi arus laut pada kawasan perairan Suramadu belum dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis biaya manfaat finansial pada skenario 1. Namun, layak untuk dikembangkan pada skenario 2, 3, dan 4 dalam kondisi normal. Adapun dalam kondisi perubahan hanya skenario 4 yang layak dikembangkan. Pengembangan PLTAL dengan teknologi yang ada, kapasitas 10 kW, dapat dikembangkan minimal menggunakan 2 unit teknologi PLTAL.